Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifahaluk teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Hari ini sudah siap belajar rematik? Sudah pasti ya. Jangan lupa sebelumnya mandi pagi. Biar apa? Biar segar, biar nggak ngantuk. Yang kedua, sarapan. Ya, kemudian dan jangan lupa sholat sunnah duha. Oke teman-teman, baca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Ilmu pengetahuan sosial teman-teman ya, yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tema 3. Subtemanya sudah terakhir, subtema 3. Berarti insya Allah besok dengan izin Allah kita sudah berpindah ya IPS-nya ke tema berikutnya, yaitu tema D ya, atau di buku itu tertulis 5D, yaitu pembahasan kita yang pertama organisasi sosial sebagai contoh pembangunan daerah, yang kedua berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja simak baik-baik. Pengertian pembangunan sosial. Ini kita review sebentar ya teman-teman ya, tentang pengertian pembangunan sosial yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Masih ingat nggak pengertian dari pembangunan sosial? Apa? Ya, pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial ya. Jadi segala aktivitas, segala kegiatan ya, kegiatan sosial eh, orang atau manusia ya, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi yang dilakukan yang gunanya atau harapannya bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Taraf hidup itu maksudnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya, bisa menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya ya, sejahtera, bisa memenuhi segala kebutuhannya itu ya, kesejahteraan sosial. Itu pengertian dari pembangunan sosial. Selanjutnya, tujuan dari pembangunan sosial. Masih ingat? Tujuan pembangunan sosial antara lain yang pertama adalah mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat ya. Bagaimana kita berupaya supaya membangun kesejahteraan masyarakat ya yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan kita ini adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ya. Kebutuhan dari segala hal ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ya, makan, minum, pakaian, terus apalagi pendidikan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada ya, sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia yang ada pada seseorang ditingkatkan ya kemampuannya, diberi pelatihan dan sebagainya, diberi pengetahuan supaya maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Lanjut, ini ada organisasi sosial sebagai contoh pembangunan. Apa itu organisasi teman-teman? Sering dengar ya. Jadi organisasi itu yang merah coba kita baca. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Itu pengertiannya organisasi. Sekali lagi, organisasi itu adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Jadi organisasi itu bisa dibuat oleh satu atau beberapa orang. Mereka memiliki tujuan yang sama ya. Teman-teman juga bisa, misalnya nanti kalau sudah dewasa mau bikin organisasi, yuk apa aja terserah, organisasi tentang ekonomi, apa organisasi tentang ya apapun lah organisasi itu. Yang kedua, yang bawah teman-teman ya, kita baca sama-sama. Ini ada satu contoh organisasi ya. Tapi contohnya yang bawah ini adalah contoh organisasi yang ada di desa, teman-teman. Kita baca KUD atau Koperasi Unit Desa.
KUD, Koperasi Unit Desa, adalah contoh organisasi sosial yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian, membantu para petani dalam permodalan, menyediakan bibit dan pupuk yang murah, dan menyediakan peralatan pertanian. Jadi mungkin kalau teman-teman masih belum atau belum pernah dengar ya tentang KUD ini ya. Jadi KUD ini adalah sebuah organisasi kepanjangannya dari Koperasi Unit Desa. Karena namanya aja dari Koperasi Unit Desa, adanya di desa, dan orang-orang yang tinggal di desa itu mayoritas berprofesi atau pekerjaannya adalah apa teman-teman? Petani. Ya, jadi si KUD atau Koperasi Unit Desa, organisasi ini dia dibentuk untuk supaya masyarakat yang ada di suatu desa itu lancar kegiatan pekerjaannya ya, pertaniannya. Makanya KUD itu dibentuk untuk apa? Untuk membantu para petani dalam permodalan. Misalnya mau ini nih, mau buka lahan ya, atau mau memulai lagi menggarap kebun baru gitu ya. Itu kan butuh modal ya teman-teman ya. Nah, bisa para petani itu meminjam gitu ya modal kepada KUD. KUD juga menyediakan bibit teman-teman, bibit dan pupuk yang murah bagi petani. Juga menyediakan peralatan pertanian. Tahu nggak peralatan pertanian itu apa? Misalnya peralatan berat misalnya ya, kayak traktor gitu kan, mungkin ada satu atau dua orang petani yang nggak punya gitu. Nah, bisa pinjam alat ini ke koperasi unit desa ya, KUD. Nah, dengan harapan hadirnya KUD ini bisa memudahkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat di desa tadi. Kalau sudah terpenuhi, terus lancar usahanya, insya Allah bisa menambah kesejahteraan masyarakat ya, gitu. KUD salah satu dari contoh organisasi yang ada di masyarakat, di desa khususnya ya. Lanjut, ini ada berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Potensi teman-teman, kalau berbagai, ada kalimat atau kata berbagai berarti lebih dari satu ya. Berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Potensi itu apa teman-teman? Potensi, ini dia, ada pengertian dari kata potensi. Potensi itu adalah kemampuan, kekuatan, atau kesanggupan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan ya. Jadi itu adalah kemampuan. Potensi itu kemampuan atau kekuatan atau daya. Bisa juga dikatakan kesanggupan yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan ya. Dikembangkan atau diasah gitu teman-teman ya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah potensi diri bangsa Indonesia. Ibaratnya nih, Indonesia itu adalah seseorang, misalnya manusia gitu, orang. Nah, orang terlahir itu dianugerahi oleh Allah kelebihan dan juga kekurangan. Nah, katakanlah kelebihannya dia itu kita sebut dengan potensi. Nah, ini berbicara tentang bangsa Indonesia. Kira-kira potensi atau kemampuan atau kekuatan atau kesanggupan yang ada pada negara kita gitu ya, apa sih teman-teman yang bisa kita kembangkan dari negeri kita ini? Kita simak berikut ini teman-teman ya. Ini ada 7 potensi Indonesia ya. Dari 7 ini yang mungkin bisa kita kembangkan, bukan mungkin ya, insya Allah gitu, bisa kita kembangkan sehingga Indonesia, negara kita, menjadi negara makmur. Kalau sekarang udah makmur apa belum teman-teman? Masih ya, menuju makmur. Kita lihat apa saja poin 7 potensi Indonesia yang bisa bikin Indonesia jadi negara keren, negara maju, negara hebat. Yang pertama, luas teritorial. Luas teritorial itu maksudnya luas geografis teman-teman. Jadi Indonesia itu dianugerahi oleh Allah luas teritorialnya yang luar biasa. Berapa luasnya teman-teman? 5.193.250 kilometer. Wow, itu kalau dimeterin tuh teman-teman 5 juta, Masya Allah ya. Bayangin, tahu negara Singapura nggak teman-teman? Singapura atau kalau
orang bule bilangnya Singapore. Nah itu dia itu negaranya apa ya, tidak luas ya teman-teman ya, tidak luas. Jadi bisa diperkirakan luasnya negara Singapura itu cuma ya seluas Jakarta teman-teman, tapi luar biasa ya, jadi negara maju dan diperhitungkan di mata dunia ya. Nah kita punya modal nih Indonesia, yaitu luas negara kita sangat 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 apa ya, luar biasa luasnya, 5 jutaan teman-teman. Seandainya nih ya teman-teman ya, kita punya kebun ya, terus kebun kita luas, terus ada orang lain kebunnya kebunnya apa sih namanya, tidak luas gitu ya, sempit. Kira-kira kita memiliki kalau kita misalnya mau nanam tumbuhan misalnya, atau kita tanemin dengan apa sih, bayam lah gitu ya, kira-kira yang lebih mana yang kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan besar? Kita ya yang memiliki luas atau wilayah atau perkebunan yang tadi yang lebih luas dari orang tersebut ya. Nah ini sudah dikasih modal sama Allah, sama seperti ini luas teritorial negara kita ya, bisa jadi modal untuk jadi negara hebat, negara maju. Yang kedua adalah kaya akan budaya bangsa. Nah ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Bahasa daerah kita banyak, terus apa tuh, pakaian adat, kemudian ada musik tradisional, segala macam ya teman-teman ya. Apa tuh, jadi negara unik ya teman-teman ya. Tapi dan yang paling penting adalah dari berbagai macam perbedaan kita masih bisa bersatu. Yang ketiga teman-teman, sumber daya alam atau SDA yang melimpah. Maksudnya sumber daya itu yang ada di bumi Indonesia ya, kayak misalnya gas alam, minyak bumi. Itu kita dianugerahi oleh Allah bahwasanya Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam yang kalau dimanfaatkan bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Yang keempat, memiliki sekitar 300.000 atau 17% dari total jumlah satwa liar di dunia. Wow. Jadi gini teman-teman ya. Di dunia ini gitu ya, dari kita itu di Indonesia, hanya negara Indonesia yang memiliki sekitar 300.000 atau 17% dari total jumlah satwa liar di dunia. Di tempat lain gak ada, hanya bisa ditemukan di Indonesia. Ada sekitar berapa teman-teman? 300.000 atau 17% dari total jumlah satwa liar. Satwa itu apa teman-teman? Hewan ya, binatang, satwa namanya. Kemudian yang ke berapa? 5 adalah kaya akan hasil laut. Teman-teman pasti tahu kalau negara kita itu antara darat dengan lautan lebih luas mana? Lebih luas laut, betul. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya, kekayaan lautnya, ya ikannya, ya garamnya, ya pokoknya banyak dah. Itu hasil dari kekayaan laut Indonesia yang bisa kita manfaatkan ya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang 6, terletak antara benua Asia dan Australia ya. Jadi karena kita terletak di antara dua benua Asia dan Australia, jadi jalur perdagangan internasional teman-teman. Jadi orang-orang itu lalu lalang lah gitu ya, ibaratnya tuh di depan rumah kita lah gitu, lewat-lewatnya gitu. Nah itu bisa jadi keuntungan buat kita ya, keuntungan dalam hal ekonomi ya. Kemudian yang terakhir atau ketujuh adalah penduduknya sekitar 255 juta. Banyak banget 255 juta ya. Nah, diibaratkan lagi ya teman-teman ya, kalau seandainya ada misalnya cuman ada 10 orang. Satu kelompok isinya 10 orang. Terus kelompok kita nih isinya 25 orang. Terus kita mau bangun rumah. Ayo, sekarang misalnya nih alatnya sama, waktunya diberi waktu yang sama. Lebih cepat mana teman-teman selesai membangun kelompok kita? Karena kelompok kita banyak orangnya ya, anggotanya banyak, sama seperti ini nih. Penduduk kita yang sekitar 255 juta itu bisa jadi modal kita atau potensi kita untuk jadi negara hebat ya. Mudah-mudahan ya teman-teman nih yang jadi generasi penerus bangsa, mungkin modalnya tuh cuma satu teman-teman, yaitu
belajar setinggi-tingginya supaya teman-teman bisa menjaga, bisa mengolah, bisa mengatur negara ini jadi negara hebat, jadi negara yang bisa diperhitungkan di mata dunia gitu. Satu teman-teman kuncinya yaitu belajar ya. Setinggi-tingginya belajar. Oke. Cukup hari ini sampai di sini ya tentang IPS, dan tugasnya adalah mana ini tugasnya? Ini tugas hari ini adalah tuliskan tiga saja potensi yang ada pada dirimu sendiri dan cara mengembangkannya ya. Teman-teman punya potensi apa? Coba dipikir-pikir, dirasa-rasa. 3 aja teman-teman. Potensi atau kelebihan. Nah, kalau terus bagaimana tuh caranya, cara mengembangkan potensi yang ada pada diri teman-teman? Ditulis juga ya. Jadi 3 jenis potensinya dan 3 juga caranya, cara mengembangkannya. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari Bu Guru untuk hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.